Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi anzala as-sakinah wa faddala lana an-ni'mah wal ibtila. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Qadir terkait dengan orang yang meminta kepada selain Allah atau celaan kepada orang yang meminta kepada selain Allah atau meminta kepada manusia atau menggantungkan keinginannya kepada manusia, itu disebabkan karena kebodohannya kepada Allah atau dia tidak punya pengetahuan kepada Allah. Yang kedua itu karena imannya lemah, ma'rifatnya kurang, keyakinannya bermasalah. Kemudian sedikit sabarnya. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga dirinya atau orang yang hanya memintanya hanya kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, itu orang yang diberikan limpahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lawan dari yang di atas. Kemudian imannya kuat, yakinnya juga oke, dan ma'rifatnya selalu bertambah terus bertambah ma'rifatnya. Di samping itu ada pakaian yang disebut dengan pakaian haya, malu. Malu itu pakaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita juga disuguhkan dengan ada sebab tidak diijabahnya doa arif billah. Kenapa? Supaya dia tidak dikalahkan oleh roja, oleh keinginan. Karena roja itu mesti disandingkan dengan khauf. Roja dan khauf itu yang dikhawatirkan. Kemudian dikhawatirkan juga itu asbab dia menjadi syirik khafi, dia dikhawatirkan gitu. Karena kekasih Allah itu dia tidak maksum, dia hanya mahfuz. Lalu ketika kita timbang-timbang, ternyata ini tertuju kepada yang baru diangkat nih, atau disebut dengan dia baru sampai pada taraf arif billah. Nah, ketika sampai pada taraf arif billah itu, lalu muncul terkadang ada gangguan dzauq, gangguan rasa, sehingga dia, karena dia sudah jadi kekasih, dia cukup menggantungkan dia cukup, ini kalau dia minta ini pasti dikabulkan, tanpa ada khawatir tidak dikabulkan. Nah, supaya dia tidak dikalahkan oleh raja, oleh keinginannya, di stop dulu. Biasanya doa langsung dikabulkan, sekarang di stop dulu, tidak. Supaya apa? Supaya keinginannya lenyap. Jadi kalau dengan kekasih itu tidak minta-minta lagi. Jadi begitu deh. Dengan kekasih itu tidak minta. Tapi yang ada itu apa? Pengertian. Yang ada itu dia dikasih. Dia tidak minta. Maka inilah kenapa
Kalam, khauf dan roja itu mesti. Jadi yang ingin dikatakan itu tidak boleh kepedean. Kadang kan kita kepedean gitu, sehingga menjadi masalah dia. Nah ini yang dicoba dibersihkan, sehingga dia tidak lagi bergantung kepada harapannya. Berarti kalau orang masih bergantung kepada harapan, ini kan masih ada problem ini secara ilmu kemakrifatan. Bergantung itu kan hanya kepada Allah saja. Dan bahkan karena dia sudah masuk dalam kategori arif billah, kalau dia arif billah, ya walaupun dalam tatanan ayat itu kita disuruh untuk berdoa, ya ud'uni astajib lakum, maka doa di situ maknanya ibadah. Kita minta kepada Allah, tapi kita juga khawatir. Dan ada juga di sana al-haya'nya, malunya. Nah itu yang kemarin kita disebutkan oleh Syekh Qadir. Sekarang kita masuk pada maqalah yang ke-45, fi ni'mati wal ibtila. Ini tentang nikmat dan ujian, bala. Dulu pernah juga kita disuguhkan dengan kata ibtila, ya. Sekarang ini digabung an-ni'mah wal ibtila. Apa pula ini pembicaraannya? Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati radhiyallahu alaihim wa awliya'illah fil alamin wal malaikati Allah al-muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa jasadina wa nakhusu khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wal arba'un fi ni'mati wal ibtila. Maqalah yang ke-45 tentang nikmat dan ujian. Qala radhiyallahu wa arda, innan nasa rajulani mun'amun alai wa mubtala bima qada rabbuhu azza wa jalla. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan manusia itu ada dua kelompok. Satu, kelompok yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, kelompok yang diuji oleh Allah dengan ketentuannya. Fal-mun'amu alaihi la yakhlu minal ma'siyati wa takaddudi fima an'ama alaihi fahuwa fi an'ami ma yakunu min dhalika idh ja'al qadaru bima yukaddiru alaihi min anwa'il balaya minal amradi wal awja'i wal masaibi fin nafsi wal mali wal ahli wal awladi fayata'idu bidzalika faka'annahu lam yun'am alaihi qattun wa yansa dzalika an-na'im wa halawatahu wa in kana al-ghaniyyu qa'iman bil mali wal jahi wal 'abidi wal imaati wal imai wal amni min al-a'da fahuwa fi halin na'ma'i ka'alla bala'a fil wujudi kullu dhalika li jahlihi bi maulahu azza wa jalla wa bid dunya. Yang pertama, orang yang diberi nikmat oleh Allah, jangan kira orang yang diberi nikmat oleh Allah itu dia terbebas dari maksiat, dia terbebas dari kesalahan. Ini jadi perhatian kita ini. Jangan dikira
orang yang diberikan nikmat itu dia tidak bikin maksiat gitu, atau terbebas dari kemaksiatan dan kekotoran dosa terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia. Ingat, ketika datang takdir Allah, sehingga dengan takdir Allah itu dia susah dan dia mendapatkan cobaan, dia sakit, dia mendapatkan musibah, dirinya bermasalah, hartanya juga, keluarganya juga, anak-anak juga. Maka hal yang seperti itu mesti diambil pelajaran dari itu. Jangan sampai tidak diambil pelajaran. Jadi ini dua hal yang kita bicarakan. Ada nikmat dan ada ujian. Secara kasat mata, secara zahir, mana yang lebih baik? Secara zahirnya nikmat. Sehingga orang memahami orang yang diberi nikmat itu dia sudah selamat, dan orang yang diberi ujian cobaan itu seolah dia hina. Ini kan banyak terjadi persepsi kita. Makanya dimulai dengan kata la yakhlu minal ma'siyati wa takadduri fima an'ama alaihi. Makanya dimulai dengan kata itu. Orang yang diberi nikmat itu dengan kira dia tidak punya maksiat pula, dia tidak punya masalah. Ada. Atau bahasa lainnya dikira secara kasat mata orang itu diberi nikmat, apakah hidupnya tenang? Belum tentu juga. Belum tentu juga tenang. Yang semuanya serba ada, semuanya serba cukup, belum tentu juga. Lalu ketika diberi nikmat, tiba-tiba Allah datangkan takdir, Allah beri sakit, Allah beri kesusahan, Allah datangkan musibah. Mungkin dirinya, mungkin anaknya, mungkin hartanya, dan selainnya. Kalau tafsir Minangkabaunya, tidak ada hujan, tidak ada tidak ada tanda-tanda, ya, tidak ada tanda-tanda hujan, tapi di tengah hari hujan gitu. Tiba-tiba saja, seolah kehidupan kita ini aman, nyaman. Kalau orang berdagang, dagangnya lancar. Tiba-tiba stagnan, langsung off gitu. Lagi asik-asik menikmati, tiba-tiba COVID gitu kan. Kan off semua orang. Itu rem mendadak semua itu. Sehingga sampai sekarang yang disalahin tetap COVID kan. Padahal COVID-nya udah pulang, tapi tetap disalahin COVID-nya. Atau dia tidak diberi nikmat saja, dan bahkan dia dilupakan terhadap nikmat yang diberikan, dan manisnya nikmat itu dia dilupakan, seolah dia lupa dengan hal itu. Atau sebaliknya, dia diberi fasilitas semua, dia kaya, dia memiliki harta, dia memiliki jabatan, dia memiliki pembantu laki-laki. Kalau di sini kan bahasanya budak laki-laki dan budak perempuan, dan dia aman dari musuh-musuhnya. Maka itulah kondisi dia diberikan nikmat oleh Allah, seolah-olah dia tidak akan mendapatkan ujian dan cobaan, atau seolah-olah bala itu tidak ada baginya. Seakan-akan tidak akan mendapat musibah dia. Kullu dzalika li jahlihi bi maulahu azza wa jalla. Kalau ada yang seperti itu disebabkan karena kedunguannya kepada Allah.
karena tidak kenalnya dia dengan Allah, karena kebodohannya dengan Allah, dan juga dengan dunia. Yang ini disebut dia merasa aman, dia merasa tidak ada masalah, merasa tidak ada diuji. Bagi dia ujian itu tidak ada, seolahnya begitu, seolahnya begitu. Sehingga bagi orang ujian itu apa? Susah aja. Susah saja bagi orang itu ujian. Kalau nggak susah, nggak ujian. Itu persepsi selama ini begitu. Padahal semuanya itu anugerah, semuanya itu ujian. Semuanya anugerah, semuanya ujian. Orang diberi nikmat itu jadi juga diuji. Makanya kalau orang diberi anugerah rezeki berlimpah oleh Allah itu juga ujian. Ujiannya apa? Ujian keangkuhan, ujian bakhil, ujian kesombongan, ujian apa lagi? Ujian berbangga diri, ujian ria. Itu ujiannya. Tapi kan seolah ini yang tadi disebut ka'alla bala'a fil wujudi, seolah tidak ada ujian. Jadi keberadaan nikmat yang Allah berikan kepada dia, semua yang Allah titipkan kepada dia itu seolah itu tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya. Dia anggap itu oke-oke aja, tidak ada masalahnya. Orang yang menganggap itu oke-oke saja dan dia merasa bahwa semua itu bukanlah ujian, nah ini karena kebodohannya saja. Nah, lalu dikatakan falau alima anna maulahu azza wa jalla fa'alun lima yurid yubaddilu wa yuhalli wa yumirru wa yughni wa yufkiru wa yarfa wa yaghfidu wa yu'izzu wa yudhillu wa yuhyi wa yumit wa yuqaddim wa yuakhir lamatma'anna ila ma bihi minan na'imi wa lamaftarra bihi wa lama aisa minal faraji fi halatil bala. Seandainya dia tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yubaddil, Allah itu mudah saja bagi dia untuk mengganti. Nih, untuk mengganti, untuk merubah bagi Allah itu mudah saja. Sekarang oke, sekarang waktu itu juga bisa jadi langsung tidak oke. Bisa saja bagi Allah. Sekarang rasanya manis, langsung pahit. Itu bagi Allah sebentar aja. Kaya, sekarang kaya, terlagi miskin. Allah angkat, lalu Allah rendahkan lagi. Sebentar aja bagi Allah. Terus apa lagi? Allah muliakan. Lawan mulia, hina. Allah muliakan, kemudian Allah hinakan. Itu sangat mudah sekali bagi Allah. Terus apa lagi? Allah hidupkan dan Allah matikan. Dalam bab mati ini misalnya, rata-rata dalam pikiran orang yang masuk dalam kamus kematian itu hanya yang sakit-sakit aja. Yang tidak sakit, tidak masuk dalam kamus kematian. Lalu tiba-tiba orang yang sehat itu mati. Apa komentar orang? Satu, serangan jantung. Yang kedua, dia biasa-biasa aja. Kemarin dia jalan. Kalau dia rajin ke masjid, kemarin dia jadi imam. Atau kemarin dia azan. Kemarin dia ikut ngaji. Dia lupa. Allah fa'alun lima yurid. Ada istilah yang sering dikalamkan oleh anak-anak pondok begini.
ana uridu wa antum turidun wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, kamu juga punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Wallahu fa'alul lima yurid. Maka keinginan Allah lah yang akan terwujud sesuai dengan kehendak Allah saja. Ini nggak bisa dengan keinginan kita. Itu mudah. Hidup, mati, didahulukan, diakhirkan, diberi ketenangan, diberikan nyaman, tenang terhadap nikmat yang Allah berikan. Kan ini benar gitu ya. Kita kalau dikasih nikmat tenang kan? Senang kan? Cuman selama ini kita selalu memahami bahwa nikmat itu hanya berhubungan dengan hal yang empirik saja. Dikasih orang duit, wah senang. Tapi kalau tidak dikasih duit, kan kita selalu pemahamannya di situ. Duit, materi, dan lain-lain. Tidak memahami kesehatan itu adalah anugerah, waktu lapang itu adalah anugerah. Kita tidak memahami seperti itu. Tiba-tiba tenang, dan kadangkala kita terasing. Ada begitu. Kadang-kadang dia putus asa terhadap persoalan yang dihadapin, kok nggak ada jalan keluarnya ya. Ini kondisi-kondisi itu boleh-boleh saja. Allah sesuka-sukanya Allah. Mau Allah kasih tenang, mau Allah kasih dia seperti orang terasing, atau mau Allah kasih dia berputus asa terhadap cobaan ujian yang Allah berikan. Nah itu semua juga disebut dengan istilah wa bijahlihi aidan bidunya itma'anna ilaiha wa talaba biha safa'an la yashubuhu qadarun wa nasi annaha darul bala wa tankhis wa takalif wa takdir wa an aslaha bala'un wa tarifaha na'ma'un fahiya ka syajarati sabri awwalu thamaratiha murrun wa akhiruha syahdun hulwun la yasilul mar'u ila halawatiha hatta yatajarra'a mararataha falay yablugha ila syahdi illa bis-sabri 'alal murri faman sabara 'ala bala'iha hulliya lahu na'imuha innama yu'tal ajiru ajrahu ba'da 'araqi jambinihi wa ta'bi jasadihi wa karbi ruhihi wa dhiki sadrihi wa dhahabi quwwatihi wa idlali nafsihi wa kasri hawahu fi khidmati makhluqi mithlihi falamma tajarra'a hadhihi al-mara'ir kulluha a'qabat lahu tibut ta'am wa idamin wa fakihatin wa libasin wa rahatin wa sururin walau aqalla qalila. Ini bentuk kebodohan orang juga terhadap dunia. Apa? Dia merasa nyaman dengan dunia itu. Ini bentuk orang tidak paham tentang dunia, yang di sini disebut dengan kejahilan, kebodohan orang, ketidaktahuan orang tentang dunia. Dia nyaman dengan dunia itu. Lalu dia cari dunia itu. Dia sucikan dunia itu dan dia tidak kotori dunia itu. Karena dia mencari dunia. Dan ini wa nasiya annaha darul bala. Dia lupa bahwa dunia itu adalah tempatnya bala. Darul bala, kampung ujian itu dunia. Di sisi lain disebut juga ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu adalah tempat beramal, akhirat tempat dibalasnya amal. Nah ini dikatakan dunia itu darul bala
wa tanfis wa takalif wa takdir. Dunia itu kampungnya ujian. Gangguan ada di situ, beban ada di situ, kotor banyak di situ. Asal bala itu ya di dunia ini. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya ujian semua. Ujian semua, cobaan semua. Nah, bagaimana bentuk cobaannya nanti di bagian akhir nanti ada bermacam ragam ibtila ya tandanya. Nanti ada di belakang. Nah, kalau orang mengerti bala itu, ujian itu pada dasarnya itu adalah nikmat. Orang nggak paham itu. Pada dasarnya ujian itu nikmat. Bagaimana pemahamannya? Kok bisa ujian itu disebut dengan nikmat? Ceritanya gimana? Ceritanya begini. Fahiya kasyajaratis sabr. Bala itu disebut juga dengan seperti pohon sabar. Awalnya buahnya pahit. Pohon sabar itu begitu. Ini ilustrasi. Awalnya pahit, tapi endingnya manis. Dan seseorang tidak akan sampai kepada manisnya buah sabar sebelum dia menelan pahitnya sabar itu. Jadi memang seperti orang makan apa ya? Bapak Ibu suka daun ini enggak? Daun pepaya. Nah, kata orang itu pahit. Tapi ada orang yang suka kalau makan itu seleranya enak. Ya kan? Walaupun pahit, tapi melahirkan cita rasa yang luar biasa. Atau begini, setiap makan yang pahit-pahit itu nafsu makan setelah itu oke. Benar tak? Nah, kalau nggak percaya besok boleh minum brotowali ya. Minum, setelah itu wah itu ntar makannya enak. Ya kalau nggak percaya coba gitu kan. Coba. Ini kan gambarannya. Artinya ini kan menggambarkan ya pohon sabar itu ya pahit dulu. Kan ada orang makan buah kadang di luarnya pahit tapi dalamnya manis. Terkadang gambaran pahit itu juga ada duri, seperti orang makan duren. Makan duren itu dia berduri. Terkadang orang bukanya tangannya darah-darah dulu, tapi dia nggak penting tangan luka sedikit kena duri duren itu tidak jadi soal. Atau kena parang juga tak masalah. Yang penting isinya manis. Coba bayangkan, orang yang mau buah duren, kadang dia mati-matiin juga nungguin di batangnya. Itu malam lagi, dingin, nyamuk, belum lagi ada binatang. Yang penting pas jatuh langsung dikejar, nanti langsung dibuka. Ya walaupun susah, tapi hasilnya itu. Maka di sini dikatakan pohon sabar itu seperti itu. Ya dimulai dulu, pahit dulu. Kalau kita gambarkan dengan kehidupan ya begitu. Ini kan gambaran kehidupan. Kehidupan itu ya pahit dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya bersakit-sakit dahulu, baru senangnya kemudian. Tapi kan bagi yang lain kan tidak begitu lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang pun tidak datang.
Ya? Maka seseorang itu tidak akan sampai kepada inti sabar. Yang inti kesabaran itu, disitulah manisnya sabar itu. Ya, mereka tidak akan sampai untuk memperolehnya kecuali ya bisabri alal murri. Sabar dulu atas kepahitan itu. Ya kalau bahasa orangnya kita berpahit-pahit dulu gitu. Ini kan sudah jadi istilah ya. Berpahit-pahit dulu. Nah, lalu apa? Faman sabara ala balaiha hulliya lahu na'imuha. Siapa yang bersabar atas ujian, cobaan, maka dia akan merasa manisnya nikmat itu. Manis nikmat itu akan terasa deh. Yang penting sabar dulu. Sama seperti orang kerja, ya, sama seperti orang kerja, ya kerja dulu, berpeluh dulu, berkeringat dulu, lihat dulu, kan? Nah, sebelum kita lanjut, kita tanya dulu nih, Bapak Ibu yang kerja. Atau pernah lihat orang, atau jangan-jangan pelakunya kita belum kerja sudah minta upah, ada? Hah? Ada. Istilahnya kasbon dulu ya, belum kerja tapi sudah minta. Kalau itu tidak merasa manis nanti di akhirnya. Terima gaji udah habis. Nah, ini gambarannya itu. Jadi orang dikasih balasan itu, dikasih gaji itu setelah keringat di dahinya kering, setelah badannya capek, setelah ruhnya menderita, setelah dadanya sesak, setelah kekuatannya hilang, setelah hawanya pecah, setelah dia berkhidmat kepada makhluk dan seumpamanya. Lalu mereka juga merasakan, menelan pahitnya. Coba perhatikan, orang kerja itu kan memang ya berpahit-pahit dulu dia. Kalau orang pergi merantau, lalu dia kerja, kalau dia tidak nabung, itu dia nggak punya duit. Nabung itu apa konsekuensinya? Nahan selera. Nahan selera itu pahit nggak? Iya pahit. Orang belanja kita tahan, karena kita mau manisnya nanti. Sehingga nanti setelah itu apa? Akan diberikan, akan dirasakan ada makanan yang baik, idamnya, fakihah, buah-buahan, pakaian, istirahat, bahagia walaupun sedikit. Diperhatikan, orang yang dapat gaji, kita ambil contohnya buruh misalnya, itu ketika dia dapat gaji walaupun sedikit, senang nggak dia? Senang. Jangan kita contoh orang, nggak usah, kita aja dapat gaji walaupun sedikit, wah senangnya minta ampun, minta ampun. Tapi memang tahan-tahan dulu, nggak belanja dulu, nggak ini dulu. Nah nanti ada hasilnya. Fadunya awwaluha murratun ka safhatil ulya min asalin fi dharfi mashubatin bi mararati fala yasilu al-akilu ila qarari dharfi wa yatanawalu al-khalisu minhu illa ba'da tanawuli as-safhatil ulya fa idza sabara al-'abdu ala ada'i awamiri rabbi 'azza wa jalla wa intihai nawahihi
wa taslim wa tafwid fima yajri bihi al-qadar wa tajarra'a mara'ira dhalika kulluhu wa tahammala athqalahu wa khalafa hawahu wa taraka muradahu aqabahu Allahu azza wa jalla bidzalika tibal 'aishi fi akhiri umurihi wa jalala wa rahata wal 'izzata wa yatawallahu wa yughadhihi kama yughazza at-tiflu ar-radi'u min ghairi takallufin minhu wa tahammuli mu'natin wa tabi'atin fid dunya wal akhirah kama yataladzadu akilul murri minas safhatil 'ulya minal 'asali ya'kuluhu min qarari zarfi fayanbaghi lil 'abdil mun'am 'alaihi alla ya'mana min makrillahi azza wa jalla fayaghtarru bin ni'matin wa yaqta'a bidawamiha wa yaghfala an syukriha wa yurkhi qaidaha bitarkihi li syukriha. Qala ta'ala, qala an-nabi an-ni'matu wa syiyatun faqayyiduha bisyukri. Lalu berikutnya, dunia itu ya awalnya pahit. Itu seperti lembaran yang tinggi ya. Sama seperti madu berada dalam bejana. Ditaruh di sini madu di dalam. Kemudian madu di dalam itu dikotori oleh sesuatu yang pahit. Di bawahnya madu, di atasnya ada sesuatu yang pahit. Terserah apapun namanya, maka seseorang tidak bisa sampai untuk memperoleh madu yang mengendap di bejana ini, di tempat ini, sebelum dia bersihkan dulu, sebelum dia habiskan dulu yang pahit ini, maka akan dapat manisnya. Bapak pernah ngopi nggak? Sering ya, sering ngopi. Ini ngopi yang suka gula. Itu kalau dia tidak aduk atau sampelnya itu pakai kopi, pakai gula aren. Kalau dia tidak aduk, itu di atasnya kan agak pahit itu. Mungkin ini rahasia orang minum kopi itu ya. Yang paling ditunggu-tunggu orang minum kopi itu yang mana? Hah? Minuman yang terakhirnya itu loh. Itu yang terakhir itu manisnya berbeda. Dan itulah inti kopi itu sebetulnya. Kata orang pengopi, kita kan nggak ngopi, ngopinya kadang-kadang aja. Tetesan terakhir itu, kalau tadi kopinya dengan gula aren, itu antara kopi dan gula aren itu nyatu, dan manisnya pas, gitu. Hanya awalnya pahit, ujungnya manis. Itu sebagai mendekatkan paham saja dengan teks yang sedang kita baca ini. Di bawahnya madu, di atasnya yang pahit. Untuk sampai mendapatkan madu itu, ya berpahit-pahit dulu. Kalau kita ambil contoh madu itu beneran, untuk ngambil madu itu tidak mudah, Pak. Mesti lewatin dulu yang punya madu. Lebah itu. Kalau nggak percaya boleh besok cari ada madu langsung ambil aja. Itu dapat salam tempel bengkak-bengkak itu. Tapi ada yang ngambil, dia punya bisa. Kalau di Sumatera Barat itu kan terkenalnya dengan madu sialang. Jadi pohonnya itu tinggi sekali. Untuk mendapatkan madu itu mesti manjat pohon yang tinggi. Tantangannya apa? Ya nyawa. Nggak wajar saja madu itu mahal. Kalau di luar negeri sana itu kadang madu itu berada di tebing batu tinggi.
itu tantangannya bukan hanya sengatan lebahnya, tapi tantangannya juga maut juga. Tapi setelah dia dapat itu gimana? Nah itu. Jadi memang susah dulu itu ya sudah sunatullah. Maka terjemahannya teks ini adalah berakit-rakit ke hulu. Ya. Maka dia akan mendapatkan inti dari madu itu setelah dia selesaikan dulu apa, kalau ibarat buku kertas, lembarannya itu dibuka itu. Lembarannya. Ada lembaran-lembaran. Kalau orang ibarat orang membuka buah, nah ada yang suka buah kedondong. Itu asem itu. Nah, awalnya itu. Tapi kalau tahu metodologi makannya, kalau saya dulu dengan teman-teman waktu kecil itu, supaya nikmat makan buah kedondong itu dilempar dulu dia, digiling-giling dulu, ya kan? Pas digigit, asem. Tapi pas di dalamnya itu manis. Yang di dalamnya itu yang ada manis itu, di samping dia manis di dalam, cara ngambilnya susah karena ada serabut-serabutnya. Tapi orang cari itu. Nah itu contoh lain saja. Ingin memperoleh yang manis itu memang ada perjuangannya. Keluarlah istilah hidup itu kudu ada perjuangan. Maka dikatakan fa iza sabara al-'abdu ala ada'i awamiril Rabbi azza wa jalla wa intihai nawahihi, maka apabila seorang hamba dia bersabar untuk melaksanakan perintah Allah azza wa jalla dan menahan diri terhadap larangan Allah, lalu dia berserah diri kepada Allah terhadap berlakunya takdir Allah, wa tajarra'a mara'ira dzalika kulluhu wa tahammala asqalahu, lalu dia juga merasakan pahitnya itu semua atau menelan pahitnya itu semua dan menanggung beratnya, wa khalafa hawahu wa taraka muradahu, lalu dia selalu melawan hawa nafsunya dan meninggalkan keinginannya, aqabahullahu azza wa jalla bidzalika tibal 'aish fi akhir umrihi, maka nanti Allah akan balasi dia dengan kehidupan yang baik di akhir hidupnya, di akhir umurnya. Dia akan diberikan kesenangan, dia akan diberikan raha, istirahat, dia akan diberikan kemuliaan, dia akan dilindungi, dia akan diberikan makan sebagaimana anak kecil diberi makan. Anak yang kecil itu yang disusui itu tanpa ada beban, dan dia ditanggung. Dunia akhiratnya sudah oke ditanggung itu. Sebagaimana lezatnya makan yang pahit dari lembaran pertama pahit, awalnya pahit dulu, setelah itu baru dia dapat madunya, minal asli yakulhu min qarari zarfi. Sampai di sini bawah ini dikerok-kerok dulu, dihabisin dulu di atasnya, baru dapat manisnya. Sampai ke bawah itu, itulah yang ditunggu-tunggu itu. Maka oleh karenanya fayan bagi lil abdil mun'im alaihi alla ya'mana min makrillah. Oleh karena itu sepantasnya bagi orang yang bernikmat oleh Allah tidak merasa aman dari makarnya Allah. Jangan mentang-mentang dikir nikmat kita merasa sudah aman. Enggak boleh merasa aman. Apalagi merasa aman dari kemunafikan. Nabi mengatakan apa? Man amina minal munafik fahuwal munafik. Siapa yang merasa aman dirinya dari kemunafikan, ya dia munafik. Maka tak boleh kita merasa aman.
perjuangan setan itu menggoda kita sampai mana? Sampai nafas terakhir. Sampai nafas terakhir. Masa kita kalah sama setan? Yang perjuangan sampai akhir, maka tidak ada orang yang aman sampai akhir. Jadi mentang-mentang misalnya sekarang Bapak Ibu rajin ngaji, rajin ibadah, jangan merasa aman dulu. Barsiso sudah 500 tahun beribadah. Hanya gara-gara melihat iblis yang ibadah seperti lebih khusyuk daripada dia. Singkat cerita ditanya, ya karena sebabnya dia pernah melakukan buat dosa. Yang Barsiso belum pernah bikin dosa, lalu dicandain sama iblis. Bikin dulu dosa, nanti kamu akan merasakan nikmatnya luar biasa. Gitu kan? Ya, ujungnya terjerumus dia. Ujungnya dia su'ul khotimah. Makanya ini yang harus hati-hati kita. Jangan merasa senang, jangan merasa aman. Mentang-mentang sekarang kita ngaji, lalu kita merasa aman, lalu kita abai kepada orang. Nah, jangan. Itu bahaya. Bahaya. Kita harus selalu menjaga. Kita harus selalu berhati-hati. Kita harus selalu waspada. Itu kata Bang Napi kan begitu ya. Waspadalah, waspadalah. Waspada kita itu sampai akhir. Sampai kalam kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau menyebut nama Allah, pergi, udah aman itu. Maka jangan merasa aman dulu kita. Nah, aman dikasih nikmat, tiba-tiba nikmatnya diputus. Jangan sebut contohnya anggota dewan, ya. Tiba-tiba dicopot, nah kan, gitu, putus dia. Lalu dia lupa bersyukur, Maka Nabi itu mengatakan begini, nikmat itu bagaikan binatang buas, ikat dia dengan syukur. Ini orang sering lalai dalam bab nikmat itu adalah syukurnya. Ini yang tadi kita sebut, yang dari awal yang kita baca sampai situ itu menggambarkan nikmat itu seolah tidak bala gitu. Nikmat itu seolah dia sudah aman, padahal itu liar sekali. Supaya dia tidak kemana-mana atau supaya dia tidak liar, maka ikat dia dengan syukur. Maka Allah itu mengatakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu maka komunikasikan atau berbagi. Kita kalau dikasih nikmat berbagi. Ceritakan sama orang kita dapat nikmat ini. Bukan hanya cerita doang, tapi itu maksudnya berbagi. Berbagi. Nah, makan duren, bagi durennya. Ya. Udah lama ya kita nggak makan duren ya. Tunggu musimnya Desember. Oke. Lalu ini syukur ini orang yang kadang salah paham. Terkadang orang memahami begini, syukur itu ya kan ini baru dikit dan syukurnya nanti. Di bayangannya ketika dia diberi nikmat, dalam perspektif dia ini masih sedikit, maka dia belum bersyukur. Dia maunya nanti kalau sudah dapat proyek gede itu baru bersyukur, kira-kira begitu. Ini salah kaprah ini. Sekecil apapun syukur. Harus diikat itu dengan syukur itu. Makna syukur itu secara kalam ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu ada prakteknya.
Kalau dikasih rezeki ya berbagi. Iya, ada sedekahnya. Kalau nisab zakat. Gitu. Itu maksudnya berbagi. Oke, fa syukru ni'matil mal al-i'tiraf biha lil mun'imi wal mutafaddali wa huwa Allah azza wa jalla wa tahaddus biha li nafsihi fi sya'il ahwalihi wa ru'yatu fadlihi wa minnati azza wa jalla wa alla yatamallaka alaihi wa la yatajawaza haddahu fihi wa la yatruku amruhu fihi thumma bi ada'i huquqihi minaz zakah wal kafarah wan nadhar was sadaqah wa ighasatil malhuf wa iftiqadi arbabil hajati wa ahliha fi syada'idi inda taqallubil ahwal wa tabaddulil hasanat bis sayiat a'ni sa'atin na'im war ragha bil ba'sa'i wad dharra wa syukri ni'matil afiyah fil jawari wal a'dha fil isti'anati biha ala ta'ati wal kaffi 'anil maharimi sayiat wal ma'asi wal atham fadzalika qaydun ni'am anir rihlati waz zahabi. Nah, ini yang tadi kita sebut. Jadi kalau dikasih nikmat itu bersyukur, kita mesti mengaku kepada Allah, karena kan Allah yang ngasih kita nikmat, Allah yang ngasih kita karunia. Nah, makanya ini yang kita sebut tadi itu tahaddus bin nikmah gitu. Kan kalam tahaddus bin nikmah kan sering juga dibicarakan. Ini bahagian dari tahaddus bin nikmah. Ya kan? Selama ini orang menganggap tahaddus bin nikmah hanya disebut-sebut saja. Tidak, tapi ada aplikatifnya. Ya, berbagi. Ya. Dan melihat karunia yang Allah berikan kepadanya. Yang tidak boleh itu apa? Dia merasa memiliki. Merasa dia yang kerja. Ini kan hasil jerih payah saya. Ini nggak tahan itu. Ada orang minta-minta, jawabnya apa? Makanya kerja dong. Ya kan? Makanya kerja. Kerja gitu kan. Lalu apa lagi? Jangan sampai melampaui batas. Kok boleh tuh? Dan jangan meninggalkan perintah Allah. Lalu apalagi? Tunaikan haknya. Kalau anugerah yang Allah berikan itu sampai dia pada yang tadi disebut nisab, bayar zakat. Kalau ada bapak misalnya melanggar bla-blanya, bayar kafarat. Kalau ada nazar, saya kalau dapat proyek ini, saya akan bersedekah sekian. Itu nazar. Wajib dilaksanakan kalau barangnya jadi. Akan masalahnya ketika jadi dia pura-pura lupa. Ada nggak ya saya nazar dulu ya? Perasaan nggak ada deh. Gitu. Nah itu masalah juga itu. Perasaan nggak begitu ya. Tapi gimana ya? Lalu dia ragu-ragukan dirinya sendiri. Okay? Muncul keadaan al-yakinu la yazalu bisak. Ujungnya ngeles aja itu. Kemudian sedekah, bantu orang yang susah. Itu semuanya itu. Yang tadi kita sebut. Dan terkadang bertukar dia. Kondisinya terkadang berganti-ganti, kadang baik diganti dengan kejelekan. Terkadang dia dapat nikmat, terkadang dia tidak dikasih nikmat. Itu macam-macam. Inilah pentingnya kita itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah untuk ngikatnya itu aja, supaya dia tidak kemana-mana, tidak macam-macam dia. Kalau enggak, nah karena begini, ayat Allah itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kan menarik ini ayat kalau kita cermati. Jika kamu bersyukur, nikmatmu akan aku tambah. Tapi jika tidak bersyukur, ada nggak dikurangi? Bahasa ayatnya nggak ada dikurangi. Kalau kamu tidak bersyukur, ingat azab Allah. Asbab nikmat yang diberikan itu dapat azab. Dapat azab. Jadi nggak dikurangin. Makanya kan kadang-kala kan ada juga orang begini. Itu orang kafir itu dia nggak sholat, nggak ibadah, kok duitnya banyak ya? Kadang kan ada juga orang begitu. Tapi bahaya itu pikiran begitu. Ujung-ujungnya bisa nggak sholat juga dia itu. Bahaya. Hindari hal-hal yang demikian itu. Hindari itu. Lalu tahan diri untuk mengerjakan perbuatan yang haram, perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Supaya tidak terjerumus, ya itu bersyukur. Apalagi kalau istilahnya itu istilah om-om. Kalau duitnya banyak, kalau dia nggak syukur, maka dia cari lawan om-om itu. Oke, itu semua masih berbicara tentang nikmat. Jadi nikmat itu tidak mulu orang itu tidak bikin dosa. Ya kan? Kadang kan orang kalau dapat nikmat itu foya-foya. Itu gangguannya. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang empirik itu. Ya macam-macam lah. Semuanya kita sudah bisa memahami dalam kategori itu. Ini masih panjang ya. Kita loncat saja kepada ibtila. Wa ammal mubtala fataratan yubtala uqubatan wa muqabalatan li jarimati irtakabaha wa ma'siyatin iktarafaha wa ukhra yubtala takfiran wa tamhisan wa ukhra yubtala lirtifa'i ad-darajati wa tablighi al-manazil al-'aliyyati liyalhaqa bi apa ini? Liyalhaqa bi ulil ilmi min ahlil halati wal maqamat mimman sabaqat lahum inayatun min rabbil khaliqati wal bariyati wa sayyarahum maulahum mayadinal baliyati ala matayir rifqi wal altafi wa rawwahahum binasimin nadarat wa lahalat fil harakati wa sakanat id lam yakun ibtalahum lil ihlaki wal ihwa'i fid darakat walakin ikhtabarahum biha istafa'an wajtiba'an wastakhraja biha minhum haqiqatal iman wa saffaha wa mayazzaha minasyirki wa da'awa wan nifaq wa nahalahum biha anwa'al ulumi wal asrari wal anwar faja'alahum minal khulasi al khawas itba'annahum ala asrarihi wartadahum limujalasatihi qala an-nabi al-fuqara as-sabar hum jalasa'ur rahmani yawmal qiyamah dunya wa ukhra fid dunya fi biqulubihim wa fil akhirah bi ajsadihim. Sekarang kita masuk kepada tadi kan yang pertama orang diberi nikmat. Sekarang orang yang diuji oleh Allah, orang yang diberi bala. Terkadang orang memahami begini, orang yang dikasih bala oleh Allah itu seolah itu semacam apa namanya? Boleh disebut azab atau ujian, orang memahami gimana itu.
nggak baik gitu. Ujian itu dianggap itu tidak baik. Nggak baik itu ujian gitu. Makanya nanti ujian-ujian itu ada tujuan dan ada manfaatnya. Yang pertama itu nanti ujiannya itu gunanya apa? Untuk membersihkan hati. Yang kedua ya untuk dihukum, dan yang ketiga untuk menghapus dosa, menghapus kesalahan, dan yang keempat itu untuk menaikkan derajat, untuk menaikkan maqamat. Ya. Menghapus kesalahan, menaikkan derajatnya sehingga sampai dia kepada manazil, maqamat yang tinggi gitu. Ini orang yang tidak paham. Kalau memahami ujian itu, kadang kan orang memahami ujian itu azab gitu. Orang memahami ujian itu azab. Padahal tidak. Ujian itu kan ada, kenapa dia diuji? Ada apa dia? Nah itu harus kita cek itu. Kalau kita lihat ujian itu, kalau di sekolah, itu tanda apa? Mau naik kelas. Mau naik kelas. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari dia diuji itu, perhatikan. Jika dia diuji dengan harta, masalah dia apa sebetulnya? Dalam bahasa lain, itu sedang melakukan pembersihan apa gitu. Jadi ibtila itu, ujian itu semuanya dalam rangka pembersihan. Dalam rangka pembersihan. Jadi jangan dipahami ujian itu semata-mata itu untuk mencelakakan. Untuk mencelakakan, kan ada orang paham. Kan aneh juga itu. Ini sebelum kita masuk dalam penjelasan poin-poinnya, orang fuqara itu kalau dia sabar, maka dia teman duduknya Allah dari kiamat. Atau bahasanya apa? Dia bersama dengan Allah. Poinnya ada di kata sabar. Orang kalau diuji dia sabar, maka dia menjadi teman Allah. Fid dunya biqulubihim. Jadi fid dunya biqulubihim, orang yang sabar itu ada Allah dalam kalbunya. Maksudnya apa? Dia selalu berzikir kepada Allah. Wa fil akhirah bi ajsadihim. Dan di akhirat dia dengan jasad mereka. Nah, ini penjelasannya. Fakanatil balaya mutahhiratan liqulubihim min duni syirki wa ta'alluq bil khalqi wal asbab wal amani wal iradat wa zawabat laha wa sabakatan min ad-da'awi wal hawasat wa talabil a'wadi bit ta'ati min ad-darajati wal manazilil 'aliyati fil akhirati min al-firdausi wal jinan. Yang pertama, bala, ini penjelasan dari yang tadi dibaca. Bala itu menyucikan kolbu dari kemusyrikan. Ujian itu menyucikan kolbu atau membersihkan kolbu dari kemusyrikan. Membersihkan kolbu dari ketergantungan kepada makhluk. Membersihkan diri kolbu dari ketergantungan kepada asbab. Ketergantungan kepada angan-angan, ketergantungan kepada keinginan. Tuh, untuk membersihkan itu. Yang tujuannya apa nanti? Ketika dia selesai ujian itu, maka dia akan memperoleh yang disebut dengan talabil a'wadi bit ta'ati minad darajat. Maka dia nanti akan diperoleh ada ganti dari ketaatan dan kepatuhannya itu, maka dia dapat tingkat, dia dapat manazil di akhirat. Mungkin dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus atau dalam surga-surga lainnya.
Jadi itu yang pertama. Bala itu untuk membersihkan kolbu. Ujian itu untuk membersihkan kolbu. Dari kemusyrikan. Itu yang pertama. Sikit lagi. Fa'alamatul ibtila ala wajhil muqabalati wal uqubat adamus sabri inda wujudiha. Tanda ujian ibtila itu adalah hukuman. Jadi ujian itu ada hukuman. Kalau tadi ujian itu membersihkan kalbu. Nah sekarang ujian itu, ibtila itu, bala itu hukuman. Apa indikatornya? Adamu sabri inda wujudiha. Dia nggak sabar ketika sedang dapat musibah. Dia tidak sabar ketika sedang dapat bala. Tidak sabar dia. Itu dia. Adamu sabri inda wujudiha. Wal jaz'u wa syaqwa ila khaliqati wal bariyah. Gelisah dia. Dia gelisah, ngeluh, ngadu. Dia nggak terima. Jadi kalau ini terjadi, itu pertanda itu hukum. Nah, kita cek aja ke belakang. Itu hukuman. Kalau bahasa lainnya, kalau nggak nerima, diuji, ya itu bisa jadi azab dia. Kan semuanya adalah tadi disebut dengan istilah apa? Fa'alul liman yurid. Itu kan fi'il Allah semua. Makanya kalau kita paham itu adalah fi'il Allah, maka kita akan terima. Tapi masalahnya apa? Kita tidak paham. Itu adalah perbuatan Allah. Kita tidak mengerti. Kita tidak punya pengetahuan. Kita tidak punya ilmu. Kita dungu. Kita bodoh. Tidak paham. Makanya tidak ada sabar. Tapi kalau kita paham itu pemberian Allah, maka dia akan sabar dan dia akan ridho. Lalu yang berikutnya, wa alamatul ibtila'i takfiran wa tamhisan lil khataya wujudu sabril jamil min ghairi syaqwa wa izharil jaz'i ilal asdiqai wal jiran wa tadajjuri bi ada'il awamiri wa ta'at. Ini pertanda cobaan itu tujuannya adalah untuk menghapus kesalahan. Ya, kalau ujian itu bertanda dia akan menghapus kesalahan, yang pertama isinya apa? Wujudus sabr jamil. Dia sabar. Jadi kalau orang dapat musibah, orang dapat ujian, dia sabar. Itu indikator itu sedang menghapus kesalahan. Sabar saja. Berarti begitulah cara Allah menghapus kesalahan. Lalu tidak ngeluh. Tidak membincangkan ke siapa saya. Nikmatin, tenang. Lalu apa lagi? Tidak menampakkan kita sedang diuji. Tidak menampakkan kita sedang kena musibah. Nah ini ilmunya tafsir Minangkabau. Pandai menyuruh dilalang salai. Nah, nggak perlu diperlihatkan ke orang kita sedang dapat musibah, kita sedang dapat ujian. Saya ini diuji betul ini. Kadang disebutkan, nggak perlu. Nah ini kalau sudah tidak ada itu, ada sabar, tidak ngeluh, tidak menampakkan kepada teman-teman, kepada tetangga. Lalu yang paling penting adalah tidak jengkel.
Itu gimana tuh nggak jengkel itu? Itu kita itu yang ukur. Mungkin orang tidak tahu kita sedang ada musibah, kita sedang diuji, tapi jengkel. Itu masalah itu. Jengkel dia. Tongkol dia. Nah, ini masalah. Masalah itu. Kadang kan ada juga orang, kita tanya, teguran itu masuk ibtila enggak? Ditegur itu masuk cobaan enggak? Cobaan. Kadang ada orang enggak mau ditegur. Diingatkan, jengkel lah itu dia. Diingatkan jengkel gitu. Yang paling parah itu adalah kalau dia sudah ngaji, lalu diingatkan dia jengkel. Pertanyaan, ngapain ngaji kan? Ngapain ngaji gitu? Kan kita ngaji ini kan dari tadi kan kita ditampar-tampar aja nih. Jadi kan dari kemarin-kemarin kan nggak berhenti ditampar-tampar ini kan. Tapi kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, wajar saja. Maka ini nggak boleh jengkel kita biadail awamir wat ta'at. Nggak perlu jengkel untuk melakukan perintah Allah. Taat kepada Allah nggak boleh jengkel. Nah, kalau ada itu, ya itulah penyakit kita itu yang perlu diobatin itu. Makanya yang jengkel itu dibersihin dulu. Ya. Ini yang terakhir. Yang paling ditunggu yang terakhir kan? Wa alamatul ibtila irtifa'u wujudir ridha wal muwafaqah wa tuma'ninatin nafsi wa sukuni bi fi'li ilahil ardi was samawati wal fana' fiha ila hinil inkishafi bi mururil ayami was sa'at. Ini tanda ujian itu untuk mengangkat derajat seseorang, itu tandanya ada ridho. Kalau di atas sabar kan? Kalau di sini ridho. Ridho. Dia ridho, terus apa lagi? Dia nerima, terus apa lagi? Jiwanya tenang, terus apa lagi? Dia nyaman. Dia nyaman. Karena dia tahu itu adalah perbuatan Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Maksudnya apa? Itu perbuatan Allah, dia tahu. Nah, kan masuk ke bab ridho ini kan apa namanya? Aplikasinya kan berat juga. Ini dia sudah di atas sabar dia. Di atas sabar. Jadi nggak perlu lagi dia mikirin ini ujian, ini anugerah, ini nikmat, ini bala. Sama saja bagi dia. Nikmat, bala, sama bagi dia. Nggak ada bedanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah sampai di situ? Atau sudah lewat? Melewati saja. Atau lewat saja. Nggak nyangkut maksudnya. Lewat aja kajiannya. Lalu apa lagi? Wal fana fiha. Dia fana. Terus sampai kapan? Sampai selesai. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya nyaman saja. Apa istilahnya, flat ya? Datar, nggak ada masalah. Dapat nikmat, dia begitu saja. Dapat musibah, seperti itu juga. Nggak ada ininya, aman. Dan itu
Ini orang-orang. Maka inilah yang kita ambil pelajaran dari sini. Ternyata orang yang kelihatannya diberi nikmat tidak semerta-merta dia aman dari nikmat yang Allah berikan itu. Dan dengan nikmat yang diberikan itu dia tidak terbebas juga dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, orang yang diberi ujian dan cobaan itu malah untuk pembersihan. Jadi semuanya ini yang kita sebut dalam bab ibtila itu masuk dia dalam bab tazkiyatun nafs pada ranah takhalli. Apa ranahnya di tazkiyatun nafs? Takhalli. Dia lagi pembersihan gitu. Lagi pembersihan. Tuh. Itu yang dibersihkan. Ya, semoga kita semua selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi nikmat oleh Allah, jangan lupa ikat dia dengan bersyukur. Jika diberi ujian oleh Allah, jangan lupa bersabar, nerimo, ridho, dan ikhlas. Kuncinya itu aja. Kalau sudah jadi itu, nah kita akan menikmatin bagaimana indahnya hidup itu. Semoga penyakit kolbu kita Allah angkat. Amin. Semoga kolbu kita Allah lapangkan. Kolbu kita Allah buka, Allah futuhkan. Kolbu kita Allah konekkan dengannya. Untuk itu kita kirim surat cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kolbu kita. Biasa suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.